Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita di hari ini, yaitu yang terangkat dari kitab Amsal pasal 22 ayat 8. Demikianlah firman-Nya. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Demikian firman-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, umumnya kitab Amsal adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang berisikan tentang hikmat, nasihat, dan prinsip kehidupan yang sangat bijaksana. Ayat ini juga menekankan bahwa tindakan jahat akan berbuah malapetaka dan bahwa Allah akan membalaskan segala perbuatan-perbuatan jahat tersebut. Selalu bijaksana dalam tindakan dan berhati-hati terhadap akibatnya adalah pesan yang sangat mendasari dari nats kita di pagi ini. Jika kita menilik tentang curang berarti tidak jujur, tidak lurus atau tidak adil. Kecurangan berarti perihal curang, ketidakjujuran atau ketidakadilan. Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari, kecurangan, ketidakjujuran atau ketidakadilan dilakukan oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Kecurangan telah terjadi di mana-mana dan kapan saja, dan waktunya pun tidak terbatas. Kecurangan terjadi dapat kita lihat dari generasi ke generasi. Untuk itulah dalam nats ini, orang yang berbuat curang, yang tidak jujur dan tidak adil, niscaya akan memperoleh hukuman yang setimpal dengan tindakan kecurangannya. Orang yang berbuat curang akan menuai bencana, dikatakan oleh kitab Amsal ini. Dan orang yang tidak jujur, ia niscaya akan kehabisan dan kehilangan tongkat amarahnya. Oleh karenanya dalam percakapan sehari-hari, kita sering mendengar ungkapan hukum karma atau hukum sebab akibat. Dan siapa yang menabur, maka ia akan menuai. Ungkapan-ungkapan tersebut memiliki makna yang sama dengan orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana di dalam hidupnya. Dalam konteks nats ini dinyatakan bahwa orang yang menabur kesesatan akan menuai bencana dan tongkat murka Allah akan menimpa hidupnya. Untuk itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah yang dapat kita maknai dari pesan firman di pagi ini? Yang pertama dikatakan, hasil yang diperoleh dengan cara yang jahat tidak akan berkembang. Orang yang menabur kecurangan, orang yang berbuat tidak adil dan berharap akan perbuatannya itu berhasil, maka ia akan menuai bencana. Apa yang diperolehnya tidak akan membawa kebaikan ataupun kepuasan bagi dirinya sendiri. Dia tidak akan menjumpai apapun di dalam hidupnya selain kata, yaitu kekecewaan. Barang siapa menciptakan masalah bagi orang lain, itu akan mendatangkan masalah juga bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang akan menuai apa yang ia tabur. Itulah pesan yang pertama. Yang kedua, firman ini memberi pesan bagi kita, kekuasaan yang disalahgunakan tidak akan bertahan lama. Jika tongkat kekuasaan berganti menjadi tongkat amarah di dalam kehidupannya, jika orang memerintah dengan hawa nafsunya dan bukan dengan kebijaksanaan yang dari Allah, dan lebih ingin melampiaskan dendam mereka bagi orang lain, di sini dapat dikatakan
Oleh karenanya lah mereka tidak memberikan kesejahteraan bagi orang banyak. Maka tongkat kekuasaan bagi orang itu akan habis, binasa, dan hancur. Demikian Amsal berkata. Yang terakhir dikatakan oleh firman ini, bagaimana kita diajak serta dalam setiap segala perbuatan kita, akal budi, logika kita, dan bahkan perilaku kita bagi sesama dan kehidupan sekitar kita. Allah berfirman dengan penuh hikmat dan kasih setianya. Tuhan telah menggenapi firman-Nya dengan niat dan jalan yang lurus sesuai dengan ketetapannya. Oleh karenanya lah berbahagialah kita yang senantiasa menabur benih kebajikan dengan penuh hikmat di dalam hidup ini, melalui akal budi dan pengetahuan di dalam setiap perjalanan hidup kita yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah, marilah kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam setiap perjalanan hidup kita, hari esok dan akan datang, kita selalu belajar dalam setiap menabur akan sifat dan sikap dan perbuatan kita yang berlandaskan dengan segala perilaku yang telah ditetapkan oleh Allah dengan perintah-perintahnya. Kiranya di dalam aktivitas kita hari ini, Tuhanlah yang berkenan di dalam hidup kita. Kita diberkati dan menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan di pagi yang indah ini yang telah mengajarkan kami agar setiap kehidupan kami untuk selalu menabur akan kebaikan di dalam setiap kemurahan, agar kami dapat menuainya kelak dengan hikmat kebijaksanaan berlimpah juga akan berkat Tuhan. Tetapi bagi orang yang berlaku curang dengan mengandalkan tongkat amarahnya, maka setiap orang yang berperilaku demikian akan habis, binasa, dan hancur di dalam kekuasaan Allah. Oleh karena itu Bapa yang di sorga, kami serahkan dalam aktivitas kami pada hari ini, bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada, dalam aktivitas pekerjaan kami, bagi setiap keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhanlah kiranya berkenan menuntun dan menyertai kami. Engkaulah gembala yang baik dalam hidup kami, agar kiranya persembahan dalam setiap perjalanan hidup kami, otoritas Tuhan bekerja, agar itu berkenan di hadapan Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, di dalam kasih Kristus, kehendak-Mu lah yang jadi. Amin.